Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rea Azazulfa. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas paper saya untuk mata kuliah dasar K3. Pokok pembahasan. 1. Bagaimana bekerja sehat. 2. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat. 3. Tanggung jawab perusahaan. 4. Peraturan pemerintah mengatur kesehatan kerja. 5. Hak dan kewajiban pekerja. Definisi dari kesehatan kerja sendiri yaitu kesehatan kerja merupakan penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari tenaga kerja pada suatu pekerjaan. Pencegahan gangguan kesehatan pada tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya. Perlindungan tenaga kerja dari resiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya, dan sebagai kesimpulannya merupakan penyesuaian pekerja kepada manusia dan manusia kepada pekerjaannya. Bekerja dengan sehat. Agar pekerjaan dapat bekerja dengan sehat, 1. Penuhi asupan air putih. Air putih sangat membantu dan menyehatkan tubuh. Air putih bisa membantu meningkatkan kinerja otak. Selain itu, meminum air putih juga dapat membantu mengeluarkan toksin di dalam tubuh melalui urin. 60% tubuh kita terdiri dari air. 2. Tidur cukup dan menghindari begadang. Sebaiknya biasakan untuk tidak begadang dan tidur cukup di malam hari. Dengan begitu, sistem imun akan tetap terjaga. Tidur larut dapat membuat kita terserang berbagai penyakit. 3. Jadwalkan waktu makan. Melewatkan waktu makan dapat mempunyai akibat yang tidak baik untuk tubuh, seperti mah dan turunnya kadar gula. Biasakan untuk beristirahat setiap 3-4 jam dan mengonsumsi makanan sehat agar nutrisi tubuh terpenuhi. Selain tubuh sehat, kerja juga dapat lebih maksimal. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, 1. Mempergunakan standing desk. Seperti yang diketahui bahwa duduk dalam waktu yang lama tidaklah sehat, begitupun dengan berdiri. Oleh karena itu, kini semakin banyak perusahaan yang menyediakan standing desk untuk karyawan. 2. Pastikan ruangan kantor atau ruangan kerja memiliki jumlah ventilasi yang cukup. Keberadaan ventilasi udara dalam sebuah kantor sangat diperlukan. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dimulai dari dasar. Setiap ruangan kantor pasti memiliki ventilasi udara. Ventilasi udara memiliki fungsi untuk pertukaran udara oksigen dan karbon dioksida. 3. Berikan tanaman hidup di beberapa sudut ruangan kerja. Penting untuk menciptakan lingkungan kantor yang sehat dengan meletakkan tanaman hidup di beberapa sudut ruang kerja, sehingga pemandangan ruang kerja pun akan terasa lebih asri. 4. Mengatur jadwal tertentu untuk kerja bakti membersihkan lingkungan kerja. Tak hanya lingkungan rumah yang perlu mengadakan kerja bakti, lingkungan kerja pun perlu sewaktu-waktu diadakan kerja bakti, sehingga benar-benar tercipta lingkungan kerja yang sehat. Berikutnya, tanggung jawab perusahaan. Suatu perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, karyawan, konsumen, dan pemegang saham. Tanggung jawab perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial
maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Perusahaan seharusnya bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Karena keselamatan dan kesehatan karyawan merupakan bagian dari kelancaran suatu proses pekerjaan yang dilakukan didasari tanggung jawab akan memberikan hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan sesuatu yang didasari karena keharusan atau mengikuti keinginan orang lain. Melakukan pekerjaan dengan kesadaran akan tanggung jawab akan jauh lebih menyenangkan dibandingkan pekerjaan yang dilakukan dengan keterpaksaan. Peraturan pemerintah mengatur kesehatan kerja. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan Kerja Pasal 8. Keselamatan Kerja Pasal 8. 2. Permenaker Trans 2 Men 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. 3. Pemenaker Trans 1 Men 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. 4. Pemenaker Trans 3 Men 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. 5. Kepmenaker 33 Men 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. 6. Kepmenaker 51 Men 1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan di tempat kerja. 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 8. Pemenaker 1 Men 1998 tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat lebih dari paket jaminan pemeliharaan dasar jaminan sebagai sosial tenaga kerja. 9. Surat Edaran Menaker Trans 1 Men 1979 tentang pengadaan kantin. Hak dan kewajiban pekerja. Hak pekerja. Hak memperoleh upah. Gaji atau upah merupakan hal yang penting mendasari dari hak karyawan. Hak memperoleh gaji atau upah yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pada Pasal 1 Ayat 30 yang berbunyi, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi pekerjaan kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 2. Hak mendapat kesempatan kerja dan perlakuan yang sama. Hal ini sesuai dengan tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 yang berbunyi, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan Pasal 6 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan. 3. Hak mendapatkan pelatihan kerja. Untuk sebagian orang, pekerja tidak hanya mendapatkan penghasilan tetap saja, akan tetapi juga untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan. Maka dari itu, karyawan juga memiliki hak untuk mendapatkan pelatihan kerja seperti yang dikatakan pada Pasal 11 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. 4. Menetapkan
Hak penetapan kerja, hak penempatan tenaga kerja. Pasal 31 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Kewajiban karyawan. Pada umumnya, kewajiban karyawan terbagi menjadi 3 hal utama sebagai berikut. 1. Kewajiban ketaatan. Hal ini berarti bahwa karyawan harus memiliki konsekuensi dan patuh pada peraturan yang ada pada perusahaan. 2. Kewajiban konfidensialitas. Setiap karyawan wajib untuk menjaga kerahasiaan data-data yang dimiliki perusahaan. 3. Kewajiban loyalitas, yang berarti karyawan harus mendukung visi dan misi perusahaan dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan tersebut. Kesimpulannya yaitu, keselamatan kerja adalah suatu kondisi yang bebas dari tanggung jawab secara fisik dan psikis yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Agar dapat bekerja dengan sehat, kantor menyediakan air putih, menganjurkan karyawan untuk cukup tidur dan tidak begadang, menjadwalkan waktu makan, dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, menyediakan standing desk, memastikan ruangan kerja terdapat ventilasi, menempatkan beberapa tanaman di sudut kantor, mengatur jadwal untuk kerja bakti. Dan yang slide terakhir yaitu daftar pustaka. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.